Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Kali ini Bu Arifah mau membahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Nah, seperti apa sih kalimat pasif itu? Disimak ya penjelasan dari Bu Arifah. Oke, keep watching. Passive voice with Bu Arifah Dian Anggriani. Belajar kalimat pasif bersama Bu Arifah. Disimak ya, karena kalimat pasif ini agak rumit sih. Tapi kalau anak-anak mau menyimaknya dengan seksama, saya yakin bisa. What is passive voice? Do you know? Tahu nggak apa itu kalimat pasif? Based on Cambridge Dictionary, passive voice is the relationship between subject and a verb in which the subject receives the action of the verb. Jadi berdasarkan kamus Cambridge, kalimat pasif adalah hubungan antara subjek dan verb ya, dimana subjeknya itu menerima aksi dari kata kerja. Nah, kalau dalam kalimat aktif itu kan subjek yang melakukan pekerjaan, tapi pada kalimat pasif itu subjeknya menerima aksi ya, menerima aksi dari kata kerja. Mana, udah ada gambaran belum tentang passive voice? Oke, kalau gitu kita ke contoh aja ya. Sampel aktif, ada kalimat aktif. My mother cooks cake. Nah, my mother di sini kedudukannya sebagai subjek, cooks sebagai verb, cake sebagai objek. Nah, ibu itu sebagai subjek ya. Subjeknya melakukan pekerjaan. Apa? Cook cakes. My mother melakukan pekerjaan apa? Cook cakes, memasak kue. Nah, di sini yang melakukan adalah ibu. Sedangkan pada kalimat pasif tadi kan dikatakan bahwa subjek itu dikenai ya, dikenai atau menerima aksi. Gimana sih? Nah, ini ya, pasif. Cake is cooked by my mother. Roti atau kue dimasak oleh ibuku. Nah, ibu di sini menerima aksi ya. Aksinya apa? Cook is cooked ya, masak kue tadi. Nah, gimana? Sudah jelas atau makin mubeng nih? Oke, kalau gitu kita ke strukturnya aja ya, atau rumusnya biar lebih paham. Yuk. Nah, strukturnya adalah be plus past participle. Be itu to be ya. Nah, to be itu ada to be present, ada to be past, ada to be continuous ya. Sedangkan past participle itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, kalau kalian susah menghafalnya kata kerja bentuk ketiga, nanti kalian bisa lihat di kamus ya. Itu tuh pada bagian reguler sama irregular verb tuh nanti ada ya past participle gitu. Oh ya, ketika kita tuh ingin merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka ada perubahan pada tensesnya juga ya. Nah, nanti kalau pada tenses atau kata kerja pada kalimat aktifnya present, maka nanti pasnya juga akan mengalami perubahan ya. Oke, kita simak aja ya, dibahas satu persatu biar lebih jelas. Yuk, passive form. Yuk. Jika kalimat aktifnya adalah simple present, maka formulanya adalah S or M or A plus PP, past participle. Ingat ya, PP di sini bukan pulang pergi tapi past participle, oke, atau verb 3, verb 3. Nah, ini to-be-nya juga kalian pilih ya, based on the subject, berdasarkan dengan subjeknya is, M or A. Oke, contoh. My mother makes cake. Nah, my mother di sini adalah subjek, makes itu verb berapa? Verb 1 ya, simple present ya karena ada tambahnya s kan ya. Terus cake. Nah, kalimat pasifnya jadi bagaimana? Cake is made by my mother. Nah, cake roti ya, rotinya karena rotinya itu juga tunggal ya, maka pakainya is ya. Make itu verb 1, terus verb 3-nya adalah made ya. Nah, maka dirubah jadi make is made by my mother. Is made ya, is made. Oke, berikutnya present continuous. Nah,
Nanti kalau kalimat aktifnya present continuous, maka tubuhnya SMR being ya, ada beingnya plus PP past participle atau verb ketiga. Contoh, ada kalimat aktif my mother is making a cake. Nah, my mother di sini sebagai subjek, is making itu adalah apa? Continuousnya ya. Ibuku sedang memasak kue. Nah, itu pada kalimat aktif. Kalimat pasifnya jadi cake is being made by my mother. Cake. Nah, di kalimat aktif dia sebagai objek, tapi pada kalimat pasif dia sebagai subjek. Terus terus ada tambahnya being ya pada kalimat pasifnya ya. Made itu dari tiga dari make ya, ditambahi by my mother. Itu pada present continuous. Selanjutnya, jika kalimat aktifnya itu adalah simple past, maka nanti was verb plus past participle. Contohnya ya, my mother made cake. Nah, my mother di sini sebagai subjek, made itu verb kedua ya, cake. Cake itu roti, kue. Nah, terus kalimat pasifnya jadi cake was made by my mother. Jelas ya? Oke, selanjutnya pada simple future. Jika kalimat aktifnya simple future, maka nanti will be plus past participle ya, atau verb ketiga. For example, my mother will make cake. Ibu akan membuat kue. Nah, ini aktifnya ya. Maka pasifnya menjadi cake will be made by my mother. Terus jika present perfect, has or have been plus past participle. Contohnya, my mother has made cake. Ibuku membuat kue. Telah membuat kue. Pada kalimat aktif, pada kalimat pasifnya jadi cake has been made by my mother. Kue telah dibuat oleh ibuku. Nah, ini kalau yang present perfect. Oke, gimana, udah paham? Oke, Bu Arifah ada beberapa tips nih biar kalian lebih mudah dalam merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, tips how to change active voice to passive voice. The first is identify subject, verb, and object in active sentence. Jadi pertama kita cari dulu subjek, verb, and object pada kalimat aktif. Ingat-ingat ya, cari dulu subjek, verb itu kata kerja, objek pada kalimat aktif. Second, move the object in active sentence into the subject in passive sentence. Jadi, yang kedua adalah memindah objek pada kalimat aktif itu nanti jadi subjek pada kalimat pasif. Ingat ya, objek pada kalimat aktif jadi subjek pada kalimat pasif. Okay, the third, identify the tense used in active sentence and then change it in past participle. Kemudian kita cari itu tensesnya itu verb 1, verb 2 atau verb 3 ya. Nah, pakainya present, simple present tense, continuous atau past. Nah, setelah itu kita rubah ke past participle atau verb ketiga. Berikutnya add by plus subject from active sentence. Setelah itu kita tambahi by plus subjek pada kalimat aktif ya. Mana? Udah jelas? Oke, untuk memperjelas sekarang kita ke contoh saja ya. Nah, example pada kalimat aktif, my mother makes cake. Nah, kita cari dulu nih subjeknya. Subjeknya apa? My mother. Terus verbnya apa? Makes, itu kan verb 1 ya. Jadi ini apa? Pakainya apa? Tensesnya. Iya, tensesnya adalah present, simple present.
Jadi nanti to be-nya SMR ya, terus verb 3. Objeknya adalah cake. Nah, sudah ketemu subjek, verb, dan objeknya. Langkah kedua adalah apa? Objek pada kalimat aktif kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Objeknya cake ya. Pada kalimat aktif ya. Kalimat pasif cake jadi subjek. Oke, berikutnya tadi apa? Identify verb. Udah ya, udah ketemu ya. Tuh, mix jadi made. Oke, sampai di sini udah jelas ya. Berikutnya tadi tambahi by plus subjek. Nah, ini tambahi by plus subjek pada kalimat aktif. Subjeknya tadi apa? My mother. Nah, ditulis. Oke, saya rasa penjelasannya juga udah jelas ya. Nah, oke. That's enough for today. Thanks for your attention. See you for the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.